Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, pastinya masih di channel YouTube Umi Dapur Sederhana. Menu kali ini saya akan masak yang simple dan mudah ya. Saya akan masak sayur santan, kacang panjang dan tempe. Dan di sini udah saya siapkan bahan-bahan serta bumbu untuk pembuatan sayur santan, kacang panjang dan tempe. Untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa lihat saja di deskripsi. Langkah pertama, kita akan potong-potong dulu tempenya. Di sini saya gunakan satu papan tempe dengan berat sekitar 300 gram ya, teman-teman ya. Kita potong-potong terlebih dahulu tempenya. Kemudian ini saya potong kotak memanjang seperti ini. Atau teman-teman bisa juga untuk memotong tempenya disesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan potong-potong juga kacang panjangnya. Sebelum kita potong-potong, kita buangin dulu bagian ujung-ujung kacang panjangnya di sini ya teman-teman ya. Untuk pembuatan sayur ini saya gunakan 10 lonjor kacang panjang. Kita buangin dulu bagian ujung-ujungnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita potong-potong saja kacang panjangnya. Dipotong-potong saja sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Untuk di sini saya potong sekitar 2 sentian kacang panjangnya atau bisa juga dipotong lebih panjang sekitar 3 sentian. Setelah tempe dan kacang panjangnya udah selesai kita potong-potong, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk kacang panjangnya sebelum dimasak kita cuci terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya kita akan siapkan bumbunya dan di sini saya akan haluskan 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, 1 senti kunyit, kemudian 2 butir kemiri. Ini akan saya haluskan, kita bisa menghaluskannya menggunakan chopper, bisa di blender ataupun bisa juga diulek manual ya untuk menghaluskannya. Setelah bumbu dan juga bahan-bahan yang lainnya udah siap, sekarang tinggal kita ke proses memasaknya ya. Kita panaskan dulu secukupnya minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Setelah minyaknya sudah panas, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar ya. Setelah diaduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun salam. Selanjutnya kita masak kembali bumbunya hingga benar-benar harum dan matang. Kita masak bumbunya sambil terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya, supaya tidak mudah gosong dan gunakan api kecil saja ya teman-teman. Kita masak bumbunya sambil terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Dan pastikan kita gunakan api kecil saja supaya bumbunya ini benar-benar matang sempurna. Karena apa? Jika menggunakan api terlalu besar atau agak besar, nanti bumbunya ini matangnya kepaksa ya. Dan jadinya nanti aromanya kurang sedap ya ketika ditambah dengan sayuran. Nah, kita aduk-aduk terus hingga bumbunya benar-benar harum dan matang. Setelah bumbunya sudah benar-benar harum dan matang seperti ini, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong dan pastikan sudah dicuci ya teman-teman ya. Kita masukkan juga tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu supaya bumbunya ini benar-benar merata pada tempe dan juga kacang panjangnya. Setelah bumbunya sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 5 buah cabai rawit utuh. Ini opsional saja ya teman-teman ya, jika nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar. Setelah diaduk sebentar, selanjutnya kita masukkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Bisa menggunakan santan fresh atau bisa juga menggunakan santan instan ya teman-teman ya. Jika menggunakan santan instan, gunakan saja 2 bungkus atau 2 saset kemasan 65 ml santan instannya. Kemudian kita tambahkan air hingga menjadi 500 ml. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini ya. Setelah diaduk-aduk, sekarang tinggal kita tambahkan bumbu. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk kembali ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masak hingga kuahnya mendidih dan kacangnya ini matang dan empuk. Hingga bumbunya juga benar-benar meresap ke dalam kacang dan juga tempenya.
Asli loh teman-teman, ini aromanya udah sedep banget, udah wangi banget ya teman-teman ya. Sekarang tinggal kita tunggu hingga sayurannya ini benar-benar matang saja. Karena sayurnya ini menggunakan santan, jadi kita harus ekstra ya teman-teman ya, harus rajin aduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah dan nanti juga hasil sayurnya menjadi lebih enak. Ketika santannya sudah mulai mendidih, terus kita aduk-aduk ya teman-teman ya, supaya santannya ini benar-benar tidak pecah. Ini aromanya udah benar-benar wangi banget, ini menggugah selera ya teman-teman ya. Pastinya ini rasanya enak banget loh teman-teman. Setelah santannya sudah benar-benar mendidih, tetap kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Dan ketika kacangnya sudah empuk dan sudah matang, jangan lupa untuk kita koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa tambahkan bumbunya ya teman-teman ya. Jika kurang asin ataupun kurang gurih, bisa ditambahkan garam ataupun kaldu bubuknya. Tapi jika rasanya sudah oke, sudah pas, sekarang tinggal kita matikan saja api kompornya. Sayur santan, kacang panjang, dan tempe sudah bisa dipindahkan ke piring saji ya. Ini dia hasilnya, sayur santan, kacang panjang, dan tempe sudah siap untuk dihidangkan. Sayur santan, kacang panjang, dan tempe ini juga enak dinikmati bersama nasi putih seperti ini ya teman-teman ya. Atau jika teman-teman mau buat menikmati lontong juga bisa ya menggunakan sayur santan kacang panjang ini. Dan pastinya ini rasanya enak banget, aromanya wangi, rasanya ini sedep banget ya teman-teman. Jika ada, teman-teman bisa menaburi bawang goreng untuk di atas sayurnya ya, supaya lebih mantep dan aroma juga semakin enak. Sayur santan, kacang panjang, dan tempe ini bisa dinikmati saat makan siang, makan malam, ataupun buat sarapan pagi juga enak ya teman-teman ya. Tergantung dari mood kita sendiri sih sebenarnya mau makan pakai apa. Menggunakan sayur santan kacang panjang ini juga cukup nikmat untuk dinikmati saat sarapan pagi, makan siang, ataupun makan malam. Demikian video kali ini sayur santan kacang panjang dan tempe dari saya, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.